got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Rizal dengan NIM 22650009 dan saya dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dan praktikum saya dengan mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Dan yang akan kita bahas yaitu tentang pembuatan jaringan sederhana dengan menggunakan aplikasi Cisco. Oke, setelah kita masuk ke dalam aplikasi Cisco-nya, kemudian kita menambahkan PC. Kita menambahkan PC sebanyak 18. Lalu selanjutnya kita menambahkan switch sebanyak 6 switch. Oke, setelah kita menambahkan switch, sekarang kita menambahkan router sebanyak 2 router. Setelah kita menambahkan 2 router, selanjutnya kita menambahkan 1 modem dan 1 cloud. Oke, di sini sebelum saya melanjutkannya, saya menyusunnya terlebih dahulu agar mempermudah pada saat prosesnya nanti. Selanjutnya kita menambahkan 1 buah server. Dan setelah kita menambahkan 1 buah server, terus kita menambahkan 1 buah kabel dan kita menyambungkan dari PC 1 ke switch 1, terus dari PC 2 ke switch 1 dan sampai seterusnya. Bisa dilihat pada video yang di layar. Selanjutnya kita menambahkan kabel lagi dari switch ke router sebanyak 6 kabel dan kita menyambungkannya ke kedua router tersebut. Dan jika yang kuning-kuningnya ini habis, kemudian kita tekan router 1 kali, terus kita matikan saklarnya, kemudian tambahkan TE, terus kita kasih penuh. Setelah penuh, kita nyalakan kembali saklarnya. Kemudian melanjutkannya sampai selesai. Dan jika habis kembali, maka tekan kembali routernya dan tambahkan. Seperti tadi. Kemudian dari router ke router kita tambahkan kabel lagi. Terus masukkan lagi yang kuning-kuningnya itu. Nah, di sini ada kesalahan, jadi saya menukar kabelnya dari router sebelah. Oke, selanjutnya dari sini kan sudah menyambungkan, kemudian menyambungkan kabel lagi dari modem ke cloud, kemudian dari cloud ke server. Kita tambahkan kabel. Setelah kita menambahkan kabel-kabel, selanjutnya kita menekan router. Kemudian kita menekan CLI. Setelah itu kita Ctrl C, kemudian kita menekan perintah pertama yaitu enable, lalu enter, kemudian masukkan lagi config terminal, enter, lalu masukkan perintah integer FA 0 per 0, terus masukkan lagi IP DHCP pol kelas A, enter. Sorry, tadi dia error, jadi kita masukkan ulang, terus masukkan enable enter, selanjutnya config terminal, enter, terus int fa 0 per 0, kemudian masukkan IP DHCP pol kelas A, kemudian network
192.168.1.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian enter lagi, terus default garis miring router 192.168.1.1, kemudian enter, langsung DNS garis mendatar server 8.8.8, terus exitnya 2 kali, terus read. Oke, selanjutnya kita masuk ke config, kemudian pilih yang kita telah tentukan tadi, yaitu tentang 0/0. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.1.1, lalu perintahnya lagi, terus cancel. Terus masukkan lagi IP switch yang kedua, sama perintahnya, tapi tidak pakai enable lagi, langsung saja di intfa 1/0, kemudian masukkan IP DHCP port kelas kedua, kemudian network 192.168.2.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian default garis miring router 192.168.2.1, masukkan DNS server 8.8.8, exit, terus steward, terus masuk ke config-nya lagi sampai, terus kita menunggu sampai di hijau-hijau. Setelah hijau-hijau, terus kita masuk lagi selanjutnya sampai semua yang kabel yang berwarna merah ini berwarna menjadi biru, sama perintahnya tinggal kita ganti saja, kita membedakan IP address-nya saja. Oke, bisa dilihat pada layar. Perintahnya itu sama, masukkan lagi perintah yang kayak tadi. Dan saya mempercepatnya saja agar mempersingkat waktu. Begitupun dengan router yang kedua, perintahnya kita menggantinya, dan kita mengganti di sini, tinggal kita mengganti kelasnya dan networknya itu. Sorry, saya mempercepatnya agar mempersingkat waktu.
couldn't let go of who I thought I was. I guess that's how things go. It's yours and then it's history. When I was feeling ready, it ended just because. Am I a ghost in someone's body? Am I a voice inside your mind? And if I'm haunting you, I'm sorry. I haunt myself. Selanjutnya kita menyambungkan dari router ke router. Caranya kita tinggal masuk kita lihat dulu apa kabel tersebut itu terdapat apa. Terus kita cari kita tulis router, terus kita cari, kemudian kita masukkan networknya, kemudian kita tulis masukkan 192.168.10.1. Di sini kita pakai angka 10. Kemudian sebelahnya lagi 192.168.10.2. Dan di sini saya telah mengganti router tadi. Jadi saya mengganti kabelnya dan ke router sebelah. Kemudian cek PC satu persatu dengan cara masuk terus, lalu klik di Cisco, terus cari DHCP. Setelah diklik DHCP, kemudian kita menunggu IP addressnya. Setelah muncul, kita close, lalu kita masuk lagi ke PC kedua sampai PC ke-18. Bisa dilihat pada layar. If you keep dragging us on, then I'll keep dragging us on. Go find a way not. Jika sudah selesai kita mengecek PC, selanjutnya kita mengecek modemnya. Dan setelah kita menekan DSL, kemudian kita sesuaikan modemnya dan kabel yang kita gunakan. Jika sudah sesuai, kita langsung klik ADD. Kemudian kita mengklik router. Selanjutnya kita mencari RIP, kemudian kita masukkan IP addressnya. Kemudian IP address dari router dari kabel yang tersambung yaitu 192.168.20.1. Oke, jika sudah, kemudian kita memasukkan IP address switch. Bisa dilihat pada layar. Ini kita masukkan IP address dari yang tersambung di router 1. Setelah kita menyambungkan itu, kita pindah ke router kedua, router 0, dan kita memasukkan IP addressnya juga. Dan cara mengecek IP addressnya itu klik switchnya, terus kita lihat IP addressnya berapa yang kita masukkan. Terus kita masukkan IP addressnya pada routernya, terus kita ADD. Kemudian kita menambahkan pesan ke router, apakah sudah sukses atau belum. Jika sukses maka akan muncul kata sukses, jika belum maka akan muncul kata valid. Kemudian kita masuk ke server dan kita masuk ke server, klik, terus kita cari desktop-nya, terus kita memasukkan IP address-nya yaitu 192.168.20.2. Kemudian 255.255.255.0. Masukkan lagi defaultnya 192.168.20.1. Kemudian di bawahnya lagi servernya 8.8.8. Kemudian kita mengeceknya apakah sudah terhubung pada saat di website di browsernya atau belum. Jika terhubung maka akan muncul pada layar sebagai berikut. Jika sudah terhubung. Dan inilah hasilnya jika sudah terhubung.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.